warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, untuk pembelajaran ini kita akan membahas yaitu klasifikasi makhluk hidup. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa lebih dulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Untuk klasifikasi makhluk hidup ini ada klasifikasi dikotom dan kunci determinasi, yaitu yang pertama klasifikasi dikotom, yang kedua kunci determinasi, dan sistem klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom ini terdiri dari 1. Monera, protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animalia ya atau hewan. Untuk itu, pengklasian makhluk hidup. Klasifikasi adalah suatu cara untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimiliki. Tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk memudahkan, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup: 1. Persamaan dan perbedaan yang dimiliki. 2. Morfologi, ciri, bentuk, dan tubuh dan anatomi atau alat tubuh. Yang ketiga, manfaat atau ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Itu adalah dasar klasifikasi. Nah, di dalam klasifikasi dikotom itu ada sistem klasifikasi makhluk hidup. Untuk sistem klasifikasian makhluk hidup ini ada pemberian nama, ada takson. Untuk takson ini antara tumbuhan dan hewan ada bedanya. Untuk takson ini kalian harus menyebutkan secara urut, tidak boleh terbolak-balik. Untuk tumbuhan itu regnum, divisio, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Sedangkan untuk hewan, kingdom, phylum, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Itu adalah untuk tumbuhan dan hewan. Tanaman, nama takson dalam bahasa Indonesia, kingdom, kerajaan atau dunia. Divisio atau film, kalau divisio itu berarti untuk tumbuhan, film adalah untuk hewan. Kelas, bangsa, suku, marga, jenis, itu untuk takson, sehingga takson harus menulis secara urut. Berikutnya kunci determinasi. Untuk kunci determinasi kalian adalah untuk mencari nama daripada tumbuhan. Bahasana langsung saja. Untuk kunci determinasi itu contohnya kita mencari jambu biji. Urutannya kalian harus ngerti. 1. Kalian lihat tumbuhan biji itu tumbuhan berspora atau tumbuhan berbiji. Kalau kita mulai dari 1, berarti kita pilih tumbuhan berbiji, berarti 1A. 1A itu menuju angka 3. Nah, kalau menuju angka 3 di sini angka 3 termasuk tulang daun menyirip atau tulang daun sejajar. Maka untuk jambu biji itu tulang daun menyirip. Maka di sini kita cari daun menyirip ini menuju ke 4. Maka di sini ditulis 4. 4-nya 4A apa 4B? Nah, jambu biji 4A. Maka urutannya dari 1A menuju 1B, ya maksudnya dari 1B menuju ke 3. 3 menuju dari 3 berarti 3A. Dari 3A menuju ke 4. 4 apa? Jambu biji 4A ya. Jadi itu untuk kunci determinasi, kalian harus mencari urut-urutannya seperti itu. Terus untuk pemberian nama atau tata nama atau disebut binomial nomenklatur, itu bapak yang sebagai pencetus atau pengusul yang pertama disebut namanya Bapak Carolus Linnaeus, sehingga Bapak Carolus Linnaeus ini dijuluki sebagai Bapak taksonomi. Nah, taksonomi itu ilmu yang mempelajari klasifikasi.
Untuk penulisan spesies atau jenis itu terdiri dengan 2 kata. Cara penulisannya, kata yang pertama diawali huruf besar. Jadi kalau kalian menulis huruf besar yang kata yang pertama itu menunjukkan genus, sedangkan yang kedua hurufnya kecil menunjukkan spesies. Apabila ditulis dengan huruf cetak atau tegak maka harus digaris bawahi, sedangkan tulisannya cetak miring dan tidak digaris bawahi. Contohnya ini Oryza sativa, yaitu nama Latin dari padi. Oryza itu berarti menunjukkan nama genus, sedangkan sativa menunjukkan spesies. Zea mais itu jagung, zea itu menunjukkan genus, mais itu menunjukkan spesies. Nah, kingdom tadi bahwa untuk klasifikasi 5 kingdom itu yang ada 5. Yang pertama kingdom Monera. Kode Monera itu terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang disebut uniseluler, belum memiliki membran inti, prokaryotik. Cara berkembang biaknya dengan pembelahan dan konjugasi, terdiri dari bakteri dan ganggang biru. Nah, ini kalian nanti dibaca untuk Monera, ganggang bakteri dan ganggang biru. Oke, terus yang kedua protista. Protista ini terdiri dengan adanya sel, ada yang bersel satu atau disebut uniseluler, ada yang bersel banyak yang namanya multiseluler, memiliki membran inti atau eukariotik, dibagi menjadi 3, yaitu yang mirip alga, mirip protozoa, dan mirip jamur. Ini untuk nanti dibaca. Terus kingdom fungi atau jamur, ciri-cirinya memiliki klorofil, mempunyai selaput inti, ada yang tidak saprofit dan tidak bersifat parasit, berkembang biak dengan spora. Ini ciri-cirinya ada yang tidak berklorofil, maksudnya ya gitu. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Ini kelompok jamur. Jadi kita sudah mempelajari 3 kingdom. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.